Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safayal Sana dengan NIM 56. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 PAI. Agama Islam memberi tuntutan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut masyarakat madani. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan argumentasi. Nah, masyarakat madani itu sendiri sebenarnya berasal dari konsep di mana masyarakat yang berkembang pada zaman Nabi Muhammad di Madinah. Nah, masyarakat madani disebut juga dengan al-mujtama al-madani atau civil society, atau bisa disebut juga dengan masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan. Nah, masyarakat madani ini sesungguhnya adalah masyarakat yang terorganisir. Mereka juga patuh kepada hukum, kemudian juga memiliki kerelaan dalam hatinya, serta bersifat mandiri. Nah, untuk mewujudkan suatu konsepsi masyarakat madani pada kehidupan saat ini, seseorang harus masyarakat madani, maka harus diwujudkan beberapa konsepsi seperti kesetaraan hak-hak yang dimiliki oleh individu itu harus selalu dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut harus selalu dihargai dan juga dihormati, tidak boleh menghilangkan atau menindas hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian masyarakat juga bebas untuk menyampaikan pendapat mereka, baik untuk secara politik atau hal-hal lain. Yang kemudian masyarakat juga diberi kebebasan untuk membentuk suatu gerakan kemasyarakatan. Selain itu, untuk mewujudkan suatu konsepsi masyarakat madani, selain kesetaraan serta hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, hal yang pertama harus sangat dijunjung adalah nilai religiusitas, bahwa masyarakat madani harus beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di Indonesia sendiri, karakteristik masyarakat madani di Indonesia ada beberapa hal yang menjadi poin penting, seperti menghargai pluralisme, karena di Indonesia adalah negara yang sangat beraneka ragam, yang memiliki beragam budaya yang berbeda satu sama lain, bahkan antar masyarakatnya juga memiliki karakter yang juga berbeda. Maka dari itu, masyarakat madani di Indonesia harus senantiasa menghargai pluralisme. Apabila tidak, maka akan mewujudkan pada suatu konflik yang dapat memecah belah negara kita. Yang kedua adalah dari pluralisme atau keanekaragaman tersebut harus senantiasa berkembang di dalamnya sifat-sifat tenggang rasa, di mana antar individu dalam suatu kelompok masyarakat itu harus saling menghormati, menghargai, kemudian saling tolong-menolong satu sama lain, serta saling bertoleransi, bahwa tidak ada suatu kebudayaan yang lebih baik, tidak menganggap kebudayaannya lebih baik dari kebudayaan lain, dan harus hidup dalam suatu lingkup yang bisa toleran satu sama lain untuk mewujudkan suatu persatuan. Nah, kemudian nilai religiusisme dan juga nilai Pancasilais juga harus senantiasa berkembang, di mana religiusitas adalah hal yang paling utama dalam konsepsi masyarakat madani, karena dengan adanya religiusitas maka konsep-konsep lain maupun hal-hal lain dalam mewujudkan konsepsi masyarakat madani dapat berkembang dengan mudah. Selain itu, masyarakat madani di Indonesia sebenarnya adalah hasil dari evolusi dari perkembangan kebudayaan masyarakat yang dicapai dalam waktu yang tidak singkat. Yang B, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Nah, karena masyarakat kita sebagai makhluk sosial ini memiliki perbedaan satu sama lain, yang berbeda karakter satu sama lain, berbeda budaya satu sama lain, maka dari konsepsi keanekaragaman tersebut harus dicapai suatu sifat untuk mengorganisasikan seluruhnya, yaitu sifat tenggang rasa, di mana dari sifat tenggang rasa itu sendiri akan muncul sikap saling tolong menolong satu sama lain, di mana sifat tolong menolong tersebut berarti bahwa kita tidak menganggap bahwa budaya ataupun segala sesuatu yang ada pada kita itu lebih baik dari orang lain, tapi kita
harus senantiasa saling tolong-menolong untuk mewujudkan satu kesatuan masyarakat yang rukun. Nah, meskipun ada pluralisme tersebut, tapi masyarakat bisa menahan egonya dan bisa mewujudkan tenggang rasa dengan tolong-menolong tersebut. Hal ini tercermin dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna wa ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Al-Hujurat ayat 10 ini bahwa kita semua itu bersaudara, bahwa kita harus mewujudkan suatu konsep kehidupan yang rukun satu sama lain, dan kita tidak boleh tergantung pada pluralisme tersebut untuk menimbulkan suatu konflik atau perpecahan, tapi kita harus menjadikan pluralisme tersebut sebagai suatu kekuatan untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Al-Farisi dengan NIM 202218801024. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS PAI yang nomor 2. Di sini dijelaskan dalam soalnya bahwasanya Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang Islami. Keduanya saling mempengaruhi. Pertanyaan yang pertama, di sini apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Baik, seperti yang kita ketahui bersama, agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan atau tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua di sini, sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Seperti yang kita ketahui bersama, Islam sangat menghargai budaya lokal. Karena itu, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam, budaya lokal tetap mendapat tempat untuk diterima. Salah satu keunggulan Islam itu dihargainya budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disisha Fitri dengan NIM 202218801016 dari kelompok 11. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A. Sebelumnya saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzo gholizol qalbi lam faddu min haulika fa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya, komentar terkait syura. Islam mengiktiraf syura sebagai salah satu tonggak sebuah kehidupan Islam di mana pemerintah dan umat Islam perlu saling bertukar pandangan dan saling menasehati. Ulama juga meletakkan syura sebagai salah satu sistem yang amat penting dalam pemerintahan Islam bagi memastikan keharmonisan, kekuatan, dan kestabilan sebuah negara, institusi, ataupun organisasi. Dalam surah Imran ayat 159 yang memberi arahan kepada orang Islam supaya melakukan syura.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B. Islam sebagai sebuah agama yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama, ditandai dengan munculnya partai-partai yang berasaskan Islam serta partai nasionalis yang berbasis umat Islam. Kedua, ditandai dengan sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan hingga masa reformasi. Islam telah menyumbang banyak pada Indonesia seperti membentuk civic culture, budaya bernegara, national solidarity, ideologi jihad, dan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran. Akhirnya, umat Islam Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan dasar negara demi menjunjung kesatuan dan keutuhan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wildan Safa dengan NIM 202218800040 dari Fakultas Kedokteran. Saya akan menjawab soal UAS PAI nomor 4A, yaitu membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4B, yaitu integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, ayat tentang iman yang sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya." Hal ini menjelaskan bahwa kita harus mengimani Allah serta Nabi dan Rasul-Nya dan juga kitab, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang kita ikuti ajarannya adalah kitab Al-Quran. Dan meyakini akan keberadaan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil. Lalu ayat tentang ilmu. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah dalam surah Al-Alaq ayatnya yang memiliki arti bacalah, yaitu Iqra', bacalah, dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1. Keutamaan ilmu atau belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menuntut ilmu, yang pertama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Makna ayat ini bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena imannya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Dari sini sudah jelas integrasi antara
iman dan ilmu, bahwa kita harus memadukannya dalam menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Dan ini membuktikan bahwa integrasi antara iman dan ilmu selalu berintegrasi berbarengan. Selanjutnya ayat tentang amal. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Nah, di sini bahwa kita orang yang beriman, sebagai orang muslim, kita harus mengerjakan amal soleh. Di sini bentuk integrasinya adalah iman, orang-orang yang beriman harus menjalankan amal soleh. Dengan iman kita juga harus menjalankannya bersatu padu dengan ilmu. Maka antara iman, ilmu, dan amal berintegrasi dan diamalkan secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safaya Sana dengan NIM 56. Bisa menjawab pertanyaan nomor 5 PAI. Manusia yang utama atau khaira ummah adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. A. Jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Nah, kejujuran dan juga amanah ini salah satunya dalam Al-Quran terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah serta bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi kejujuran itu berarti kita memiliki keberanian untuk melakukan atau untuk mengatakan sesuatu yang benar meskipun hal itu bertentangan dengan orang lain. Nah, seseorang dapat dikatakan jujur atau tidak, salah satu kunci utamanya adalah ketika seseorang tersebut diberi sebuah amanah ataupun jabatan. Ketika orang tersebut bersikap jujur, maka dia akan melaksanakan amanah tersebut sesuai dengan kewajiban dan juga komitmennya. Nah, kemudian amanah juga dipandang sebagai sebagai sikap jujur, kemudian tidak mencuri ataupun menipu, kemudian juga memiliki keberanian untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang benar meskipun hal tersebut tuh mungkin saja bertentangan dengan orang lain. Kemudian seseorang yang bersifat amanah juga harus menjaga reputasi baik, kemudian juga setia kepada teman, setia pada keluarga, setia kepada negara, kemudian juga bersikap adil dalam kaitannya dengan keteraturan dan juga ketepatan waktu, menghormati, dan juga menjaga kepercayaan serta komitmen. Nah, ada beberapa definisi amanah yang terdiri atas, seperti contohnya ketika kita diberikan amanah untuk mengamankan sesuatu, meskipun kita tahu bahwa harganya mungkin tidak mahal, tapi kita harus senantiasa untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh kejujuran. Kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari, amanah dan juga kejujuran bisa ditunjukkan ketika kita diberikan amanah untuk menjaga rahasia orang lain, kita tidak boleh membicarakannya pada yang lainnya. Kemudian ketika seseorang meminta kita untuk menyampaikan suatu berita, kita tidak boleh menambah ataupun menguranginya. Kita harus menyampaikannya sesuai dengan porsi yang diberikan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah ketika kita harus menjalankan sesuatu yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Yang kelima adalah kita harus senantiasa menjalankan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang keenam adalah kita harus melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ketujuh adalah menjauhi segala tindakan terkait dengan kecurangan, seperti contohnya kecurangan dalam transaksi dan lain-lain. Jadi pada intinya
Seseorang yang jujur akan menjalankan amanah dengan baik, dan seseorang yang jujur dan seseorang yang menjalankan amanah dengan baik akan melaksanakan sesuatu dan juga mengatakan sesuatu sesuai dengan hal yang apa adanya dan tidak tambah tidak dikurangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5B. Arti dari pepatah tanamlah kejujuran, engkau akan menuai kepercayaan, yaitu artinya kejujuran menjadi dasar dari kepercayaan. Pasti akan sangat sulit bagi kita untuk mempercayai seseorang yang berbohong, terlebih jika orang tersebut telah berbohong berkali-kali. Selain itu, kejujuran juga bisa menunjukkan betapa tulus hati seseorang. Itulah sebabnya kejujuran menjadi hal yang berharga dan penting untuk selalu dijaga.